Halo, selamat pagi, siang, sore, malam, atau kapanpun kalian menyimak video saya ini. Saya Christina Budi, seorang pembelajar kehidupan. Saya sedang mencoba menggali potensi diri dengan membaca kartu tarot. Banyak potensi diri yang ada di setiap pribadi. Hanya saja entah kenapa saya tertarik sekali dengan tarot ini. Saya mulai tertarik dengan tarot sudah lama ya, sudah sekitar tahun 2014 2015 mungkin, ketika saya melihat saya melihat akun Facebook seorang kawan, satu alma mater. Dia di akun Facebooknya itu ada di belakang namanya ada tarot reader. Dan ketika saya tengok profilnya, satu alma mater. Semenjak itu saya penasaran sekali, cuman nggak tahu caranya gimana, saya harus gimana, belum sama sekali ada petunjuk. Kemudian baru tahun 2020, ketika saya awal saya mengalami kebangkitan spiritual, bisa disebut begitu. Kebangkitan spiritual itu bisa saja dialami oleh semua orang, hanya saja waktunya berbeda-beda. Maaf, dan prosesnya juga berbeda-beda. Biasanya tertrigger oleh cobaan-cobaan dalam hidup yang seperti yang sudah sangat, diri pribadi sudah merasa sangat berat sekali. Bisa juga karena kegagalan dalam relasi. Biasanya tertrigger oleh hal-hal seperti itu. Kemudian ketika dia, karena itu sudah menjadi skenario semesta ya, ketika dia sudah berada pada satu titik di mana akhirnya dia memasrahkan semuanya, ada banyak jalan, ada banyak petunjuk yang ternyata terkoneksi dengan sendirinya. Seperti yang saya alami sendiri ketika saya merasa jiwa saya tidak sehat ya. Kemudian pertama yang saya lakukan hanya belajar meditasi. Itu pun saya tahu bagaimana caranya ketika saya membaca juga dari akun Facebook salah seorang kawan. Dia di situ juga ternyata sedang mengalami pergolakan dalam hidupnya. Kemudian dia ikut dalam satu buah grup belajar meditasi. Kemudian saya inbox ke beliau dan ternyata terhubunglah. Setelah itu kemudian banyak lagi hal-hal yang saya alami, dalam artian saya alami dalam proses penyembuhan diri saya sendiri, sampai pada akhirnya saya masuk ke sebuah grup di Facebook juga. Di situ foundernya seorang pembaca kartu tarot. Kemudian saya menjadi followernya, dan ketika itu dia mengiklankan kursus tarot, dan saya ikut di dalamnya. Yang saya pikirkan waktu itu hanya saya pengen itu saja. Saya ingin bisa membaca, karena tarot ini semacam petunjuk ya. Ketika energi kita bisa terkonek dengan kartu,
kartu-kartu yang muncul itu akan sangat bisa menolong. Setelah saya mengikuti kursus, tidak langsung saya gunakan karena saya merasa masih bawang kotong ya, kalau orang Jawa bilang, nggak tahu apa-apa. Meskipun saya sering juga membaca untuk saya sendiri, membaca untuk beberapa orang dan mereka tidak tahu apa yang saya lakukan dengan saya membaca mereka. Tapi itu untuk konsumsi pribadi saja. Kemudian seiring berjalannya waktu, setelah itu saya melihat pertama saya ikut namanya sebuah grup juga, meditasi katarsis namanya. Setelah ikut meditasi katarsis dan kundalini, saya kemudian melihat angel number kalau orang bilang. Pertama hanya secara kebetulan, saya juga nggak ngeh pertamanya, tapi kemudian lama-lama ketika saya mencari-cari info-info, oh ini ternyata angel number, ini namanya angel number ya. Dan akhir-akhir ini begitu sering saya sampai kemudian saya menemukan akun di YouTube, dan itu bukan satu kebetulan, itu sudah diatur oleh semesta, tinggal kamu mau menjalaninya atau tidak. Dan ya beginilah saya mulai untuk menjalaninya saja, karena saya bukan apa-apa. Dan ketika kita sudah bilang ya saya mau berubah, saya mau menjalani, semesta yang akan mengaturnya. Seperti juga 15 hari ke belakang, kartu-kartu yang muncul selalu terkonek dengan apa yang saya alami sendiri. Saya juga sampai terheran-heran, tapi begitulah, semesta begitu ajaib kadang-kadang. Oke, itu cerita sedikit dibalik kenapa saya tertarik mempelajari kartu tarot dan mencoba membaca kartu tarot. Tadi pagi saya sudah menshuffle dan membuka kartu, dan yang muncul adalah ini, The Fool. The Fool ini awal dari dalam masing-masing kartu ada nomornya. Ada nomor, ada itu gambar apa. Nah, The Fool ini sebuah awalan di kartu tarot. Kenapa namanya The Fool? Karena yaitu dia sebuah awalan, semacam yang tidak tahu apa-apa, atau ketika seseorang itu akan memulai sebuah perjalanan yang juga tidak tahu apa-apa. Di sini digambarkan seorang laki-laki dengan membawa tongkat yang ada buntalan kain di belakang tongkat itu, semacam untuk membawa bekal begitu. Kemudian dia berdiri di atas tebing yang sudah sangat dekat untuk jika dia melangkah satu langkah saja, kaki satunya itu dia pasti sudah jatuh ke tebing. Itu di sini juga bisa berarti bahwa pengambilan keputusan yang harus dipikirkan dulu secara matang, karena konsekuensinya ini hanya ada dua, jalan atau tidak, ya atau tidak. Ketika dia berjalan kan dia juga harus tahu konsekuensinya apa. Ketika dia berhenti atau berbalik juga harus tahu juga konsekuensinya apa. Seperti itu. Ini juga bisa diartikan sebuah semangat atau gairah yang menggebu begitu, yang dimiliki oleh seorang pribadi. Karena ini kebetulan saya yang membukanya,
bisa diartikan juga ini semangat saya ketika saya akan mencoba memulai sesuatu. Seperti itu. Arti lain juga, jika dalam sebuah relasi atau hubungan, the Fool ini bisa dikatakan belum bisa untuk berkomitmen. Dia masih apa ya, kalau orang Jawa bilang mencela-mencele begitu. Kemudian tapi jika ini dihubungkan dengan romansa, dengan perasaan begitu, dengan cinta seperti itu, bisa jadi orang yang mengalami hal itu dia sedang hormon lupa saya namanya, itu sedang banyak-banyaknya endorfin ya, itu sedang bergairah-bergairahnya seperti itu. Yang dialami, yang dirasakan ya hanya bahagia dan bahagia. Kemudian bisa juga ini jika diartikan secara spiritual, ini juga dimulainya sebuah perjalanan spiritual yang akan mengarah pada hal-hal yang besar. Kalau ini boleh saya amini ya. Saya sedang berharap seperti itu, dan saya sebagai manusia yang sangat terbatas, saya hanya memasrahkan pada semesta itu saja, dan kepada malaikat-malaikat penjaga dan malaikat-malaikat pelindung saya, juga roh-roh penjaga. Saya episode besok saya ceritakan, saya juga akan mengupas sedikit tentang bagaimana saya bisa tergerak untuk lebih mengenal mereka, para malaikat-malaikat penjaga dan malaikat pembimbing, juga roh-roh penjaga. The Fool ini pertanda baik bagi kesehatan fisik jika sedang dalam kondisi sakit ya, karena merasakan sebuah optimisme bahwa akan sembuh dan akan pulih kembali seperti semula. Kemudian jika disambungkan lagi tadi dengan spiritual, orang lain mungkin akan tidak bisa memahami apa yang sedang dijalani oleh orang yang sedang mengalami perjalanan spiritual ini, karena ya itu tadi, setiap orang pasti akan mengalami, hanya saja waktunya berbeda-beda dengan proses yang berbeda-beda juga. Dan kartu ini bagi saya pribadi sedang mengarah untuk itu. Semoga semesta menyertai. Itu dulu pembahasan kartu tarot untuk hari ini, hari ke-15. Sudah sangat lama dibandingkan dengan biasanya. Sekarang menunjukkan waktu sudah 14 menit, hampir 15 menit. Biasanya hanya separuhnya itu, karena tadi saya sambil bercerita tentang kebangkitan spiritual yang saya alami. Terima kasih sudah menyimak. Jaga kesehatan di tengah-tengah pandemi. Salam damai. Namaste.